Nah, selanjutnya kita akan membahas latihan soal untuk mendalami materi-materi yang telah dipelajari. Oke, langsung saja. Nomor 1. Novita membuka pintu selebar 0,8 meter dengan dua cara. Yang pertama, didorong dengan gaya 15 Newton tegak lurus daun pintu. Dan yang kedua, didorong dengan gaya 20 Newton yang membentuk sudut 53 derajat terhadap daun pintu. Diketahui sin 53 adalah 0,8 dan cos 53 adalah 0,6. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kita akan bahas. Untuk yang pertama atau yang A, diketahui F sama dengan 15 Newton, L sama dengan 0,8 meter. Maka yang ditanyakan adalah torsi. Kita gambar terlebih dahulu supaya dapat memudahkan dalam membayangkannya. Nah, kita ketahui bahwa rumus torsi itu adalah tau sama dengan F cross L. Kita masukkan angka-angka yang telah diketahui. Jadi tau sama dengan 15 kali 0,8. Hasilnya adalah 12 Newton meter. Selanjutnya, yang kedua atau yang B. Diketahui F sama dengan 20 Newton, L 0,8 meter, dan theta sama dengan 53 derajat. Maka yang ditanyakan itu sama, torsi. Kemudian di sini juga sama, ada gambarnya. Nah, kita ketahui bahwa rumus torsi jika diketahui sudut, yaitu tau sama dengan FL sin theta. Kita masukkan angka-angka yang telah diketahui, yaitu tau sama dengan 20 kali 0,8 kali sin 53. Sin 53 itu adalah 0,8. Maka hasilnya adalah 12,8 Newton meter. Nah, itu untuk solusi soal yang pertama. Selanjutnya, nomor 2. Dua bola dihubungkan dengan batang ringan tak bermassa sepanjang 40 cm seperti pada gambar. Nah, itu gambarnya. Jika sistem bola diputar pada sumbu tepat di tengah batang, maka berapa momen inersianya? Nah, kita sama tulis terlebih dahulu diketahuinya. Diketahui M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 4 kg, L sama dengan 40 cm, dan R sama dengan 20 cm. Nah, karena kita ketahui bahwa L itu adalah panjang batang dari ujung ke ujung, sehingga jarak antara titik pusat masanya dengan benda itu adalah setengah dari L, yaitu 20 cm. Maka yang ditanyakan adalah momen inersia. Nah, kita udah tahu bagaimana cara mencari jika benda lebih dari 1. Nah, rumusnya menjadi sigma I sama dengan I1 tambah I2. Kita uraikan. Jadi M1R kuadrat tambah M2R kuadrat. Kita masukkan angka-angka yang telah diketahui. Sigma I sama dengan 2 dikali 0,2 kuadrat ditambah 4 kali 0,2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 0,24 kg meter kuadrat. Nah, itu hasilnya. Selanjutnya, nomor 3. Tentukan momen inersia bola pejal bermassa 20 kg dan berjari-jari 0,1 meter jika sumbu rotasi atau porosnya itu berada pada garis singgung seperti pada gambar. Nah, itu dia gambarnya. Nah, seperti sama, kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Diketahui M sama dengan 20 kg dan R sama dengan 0,1 meter. Nah, di sini D itu sama dengan R. Maka yang ditanya adalah momen inersia. Nah, di sini kita gunakan rumus dari teorema sumbu sejajar, yaitu I sama dengan IPM tambah MD kuadrat. Kita uraikan. I sama dengan, nah IPM-nya itu kita tahu ya, momen inersianya itu 2/5 mr kuadrat karena untuk bola pejal. Tambah mr kuadrat kita masukkan 2/5 kali 20 kali 0,1 kuadrat tambah 20 kali 0,1 kuadrat. Maka hasilnya adalah 0,08 tambah 0,2. Nah, totalnya jadi 0,28 kg meter kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada soal aplikasi dari energi kinetik rotasi. Suatu bola pejal dengan massa 5 kg bergerak ke kanan dengan kecepatan v sebesar 2 meter per sekon. Lintasan yang dilalui agak kasar, sehingga bola menggelinding tanpa selip. Hitunglah total energi kinetik bola tersebut. Nah, sama, kita harus tulis terlebih dahulu diketahui tanyanya. Diketahui, masanya itu 5 kg dan v itu sama dengan 2 meter per sekon. Nah, maka ditanyakan adalah energi kinetik total. Kita harus cari terlebih dahulu satu persatu ya, dari mulai energi kinetik translasi.
dengan rumus setengah MV kuadrat. Nah, kita masukkan saja angka yang telah diketahui, jadi setengah kali 5 kali 2 kuadrat. Maka hasilnya itu adalah 10 Joule. Lalu, kita mencari energi kinetik rotasi dengan rumus setengah I omega kuadrat. Kita uraikan persamaannya menjadi setengah kali I-nya itu kita tahu bahwa bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, karena omega tidak diketahui, kita gunakan rumus dari gerak melingkar, yaitu V per R, dikuadratkan menjadi V kuadrat per R kuadrat. Nah, untuk R sendiri dapat kita coret, maka hasilnya menjadi MV kuadrat saja. Nah, itu ada angkanya, tinggal kita masukkan, jadi 1/5 kali 5 kali 2 kuadrat. Maka hasilnya adalah 4 Joule. Lalu untuk energi kinetik totalnya tinggal kita jumlahkan saja, 10 tambah 4 yaitu sebesar 14 Joule. Nah, itulah hasil energi kinetik total pada bola tersebut.